Serangan Israel ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September 2025 mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan kekhawatiran konflik besar di kawasan tersebut. Pasalnya, Qatar yang selama ini relatif aman, kini ikut terseret dalam ketegangan dengan Israel. Di tengah situasi ini, perbandingan militer Qatar dan Israel jadi sorotan. Qatar meski kecil, mampu membeli persenjataan modern berkat kekayaan energi, sementara Israel dikenal dengan teknologi tempur canggih dan pengalaman panjang di medan perang. Bagaimana jika kekuatan militer keduanya dibandingkan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut laporan Global Firepower GFP 2025, Qatar berada di peringkat ke-72 dari 145 negara. Sementara di kawasan Timur Tengah, Qatar menempati peringkat ke-9, tepat di bawah Suriah dan di atas Yordania. Salah satu tantangan utama Qatar adalah keterbatasan jumlah personel militer aktif yang tercatat sekitar 66.550 orang. Namun, negara ini berhasil mengatasi keterbatasan tersebut melalui investasi besar dalam modernisasi alutsista dan strategi pertahanan yang cermat. Angkatan Udara Qatar misalnya diperkuat dengan jet tempur canggih seperti Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon, dan F-15KIA, serta helikopter serang AH-64E Apache dan NH-90. Angkatan lautnya memiliki armada modern yang terdiri dari korvet dan kapal patroli cepat, menempatkannya di peringkat ke-29 dunia dalam kategori kekuatan laut. Transformasi besar dalam strategi pertahanan Qatar terjadi setelah krisis blokade tahun 2017. Menurut tesis Fatimah Hilal Al-Mohanadi, Defense Strategy of Qatar 2013 hingga 2020, pada periode 2014 hingga 2018, Qatar mengalokasikan belanja militer lebih dari 50 miliar dolar AS atau sekitar 822 triliun rupiah. Selama blokade, belanja militer melonjak hingga 245%, menjadikan Qatar importir senjata terbesar ke-8 di dunia. Setelah itu, Qatar menghabiskan sekitar 220 miliar dolar atau sekitar 3.625 triliun rupiah untuk pembelian besar-besaran berupa tank dan jet tempur. Sebelum krisis, Angkatan Udara Qatar hanya memiliki 12 jet tempur, tetapi jumlah tersebut melonjak drastis menjadi 96 jet tempur dalam beberapa tahun berikutnya. Untuk membangun kemandirian, Qatar mendirikan Barzan Holding pada 2018 yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan internasional dalam produksi kendaraan militer dan amunisi. Di sektor laut, Qatar membangun Mohammed bin Ghanim Naval College pada 2019 untuk meningkatkan profesionalisme angkatan lautnya. Di sektor darat, Qatar menggandeng BMC dari Turkiye untuk memproduksi kendaraan militer serta bermitra dengan Rheinmetall Jerman dalam produksi amunisi. Di bidang teknologi dan ruang angkasa, Qatar meluncurkan satelit Suhail 1 pada 2013 dan Suhail 2 pada 2018 untuk kepentingan komunikasi militer, pengendalian, dan operasi strategis. Selain itu, Qatar juga mengembangkan investasi besar di sektor pertahanan cyber, termasuk potensi kemampuan ofensif. Aliansi menjadi pilar penting dalam strategi pertahanan Qatar. Kehadiran pangkalan militer Al-Udeid yang dimiliki AS sebagai basis terbesar AS di Timur Tengah memberi perlindungan strategis besar. Selain itu, keberadaan basis militer Turkiye di Al Rayyan memperkuat pertahanan Qatar selama blokade. Secara keseluruhan, Qatar telah bertransformasi dari negara dengan militer kecil menjadi salah satu kekuatan militer modern di Teluk. Kekuatan Qatar bersandar pada aliansi strategis, anggaran pertahanan besar, industri domestik yang berkembang, serta investasi pada teknologi canggih seperti jet tempur, kapal korvet, satelit, dan pertahanan cyber. Meskipun jumlah personelnya terbatas, kelemahan tersebut berhasil ditutupi dengan kombinasi modernisasi alutsista, diplomasi pertahanan, dan jaringan aliansi global yang menjadikan Qatar salah satu aktor militer penting di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, Israel menempati posisi ke-15 dari 145 negara menurut Global Firepower 2025. Israel bahkan dikenal sebagai kekuatan nuklir yang tidak diumumkan secara resmi. Dari sisi personel, Israel memiliki populasi sekitar 9,4 juta jiwa dengan tenaga militer potensial mencapai 3,95 juta orang atau 45% dari populasi. Jumlah personel yang siap masuk militer sekitar 3,28 juta orang
Pasukan aktif berjumlah 170.000 orang, cadangan 465.000 orang, dan paramiliter sekitar 35.000 orang, sehingga total gabungan mencapai 670.000 personel atau 7,1% dari total populasi. Kekuatan udara Israel juga sangat menonjol dengan total 611 pesawat, 489 diantaranya siap pakai. Dari jumlah ini, terdapat 240 pesawat tempur, 38 pesawat serang, 13 pesawat transformasi fixed wing, 159 pesawat latih, 19 Special Mission Aircraft, 14 tanker udara, dan 147 helikopter. Angkatan Udara Israel mengoperasikan pesawat tempur siluman F-35I Adir serta F-15 dan F-16 yang telah dimodifikasi, didukung fasilitas pengisian bahan bakar udara, pesawat AWACS, dan teknologi peperangan elektronik canggih yang memperkuat dominasi udara Israel. Sedangkan kekuatan darat Israel terdiri atas 1.300 tank, 35.985 kendaraan tempur, 352 artileri self-propelled, 171 artileri Taut, dan 183 unit multiple launch rocket systems. Israel fokus pada rudal presisi seperti LoRa dan seri Jericho, serta mengembangkan UAV canggih untuk pengintaian dan serangan presisi. Di bidang kekuatan laut, Israel memiliki 62 kapal perang dengan total tonase 38.238 ton. Armada ini terdiri atas 7 korvet, 5 kapal selam kelas Dolphin, dan 46 kapal patroli. Israel juga memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang sangat canggih. Sistem Iron Dome digunakan untuk menghadapi roket jarak pendek, David Sling untuk ancaman sedang, dan Arrow untuk rudal balistik jarak jauh. Dalam bidang intelijen dan cyber, Israel memiliki unit 8.200 yang bekerja sama dengan IDF, Shin Bet, dan Mossad. Mengenai kemampuan nuklir, Israel diyakini memiliki antara 80 hingga 200 hulu ledak nuklir yang dapat diluncurkan melalui rudal Jericho 3, kapal selam kelas Dolphin, dan pesawat tempur F-15I dan F-16I meskipun tetap mempertahankan kebijakan ambigu nuklir. Secara keuangan, Israel memiliki daya beli sekitar 471 miliar dolar atau sekitar 7.700 triliun rupiah. Cadangan uang dan emas sebesar 204,7 miliar dolar atau sekitar 3.360 triliun rupiah. Anggaran pertahanan 30,5 miliar dolar atau sekitar 500 triliun rupiah. Dan hutang luar negeri 148,5 miliar dolar atau sekitar 2.435 triliun rupiah. Meskipun wilayahnya kecil, Israel memiliki garis pantai 273 km dan perbatasan darat 1.068 km. Sistem transportasinya membantu pergerakan militer dan kegiatan ekonomi negara. Secara keseluruhan, Israel menonjol sebagai kekuatan militer global yang modern dan efektif dengan kemampuan operasional tinggi di udara, darat, dan laut, sistem pertahanan berlapis, rudal presisi, intelijen cyber, dan kemampuan nuklir. Respons cepat terhadap ancaman pasca 2023, anggaran pertahanan besar, serta teknologi militer canggih menjadikan IDF salah satu militer paling efektif di Timur Tengah dan dunia. Jika dibandingkan, Israel memiliki keunggulan signifikan dibanding Qatar dalam jumlah personel, pengamanan tempur, teknologi militer, dan kemampuan nuklir strategis. Ini menjadikannya salah satu kekuatan dominan di Timur Tengah. Sementara Qatar, meskipun memiliki anggaran pertahanan besar, armada udara dan laut modern serta investasi teknologi tinggi, masih terbatas dari segi jumlah pasukan dan pengalaman operasional. Oleh karena itu, Qatar mengandalkan aliansi strategis, modernisasi peralatan, dan diplomasi pertahanan untuk memperkuat posisinya di Timur Tengah. Israel pun menjadi kekuatan militer yang matang dan siap tempur. Simak terus informasi-informasi menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.